pagi Bu Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nurma hari ini? Alhamdulillah paling sehat. Ya, alhamdulillah. Amin. Baik Bu Nurma, perbincangan kita kali ini saya akan melakukan kegiatan namanya pra observasi. Tujuannya nanti ketika Bu Nurma nanti waktu saya akan observasi, Bu Nurma sudah dalam keadaan siap, menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan yang sudah kita bahas di setelah ini. Ya. Baik, pada kegiatan pra observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu Nurma terkait nanti panjenengan di kelas. Yang pertama, nanti panjenengan melakukan pembelajaran IPAS ya? Ya. IPAS. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa? Untuk pertemuan ini tujuannya itu, ini kan materinya tentang hubungan. Jadi awalnya kita bahas besok itu ceritanya tentang tujuan dari proses tentang fotosintesis yang dialami oleh tumbuhan pada tumbuhan hijau tentunya. Ini akan melakukan pembelajaran proses fotosintesis pada tumbuhan kan ya? Untuk itu kan mungkin kalau untuk mengamati secara langsung mungkin anak-anak belum bisa karena ini masih tahap awalnya. Nanti rencananya mau tak berikan dengan video dulu Pak. Oh gitu. Dengan video dulu anak-anak nanti bisa tahu seperti apa klorofil itu yang bagaimana, stomata yang bagaimana. Terus untuk yang selanjutnya mungkin nanti kita akan praktek langsung dengan beberapa kegiatan seperti bagaimana proses fotosintesis itu yang tumbuhan yang sedang melakukan proses fotosintesis sama yang tumbuhan yang tidak melakukan. Oh berarti nanti ada demonstrasinya gitu ya? Jadi itu nanti seperti itu ya, sesi yang selanjutnya. Untuk hari ini tentang videonya dulu. Dari pembelajaran yang Ibu lakukan nanti, kira-kira area mana yang akan dikembangkan? Karena ini kan bulan Agustus kemarin kan banyak kegiatan, jadi mungkin untuk kesiapan belajarnya anak aja dulu sama media yang akan saya berikan untuk menarik perhatian anak dulu. Jadi untuk kesiapan belajarnya dulu yang saya ambil. Kesiapan belajar. Mengingat kegiatan Agustus ini kan banyak sekali yang PHBN itu Pak. Kadang kan memang anak-anak itu kalau belajar itu kadang kurang siap. Jadi itu nanti akan kembangkan itu ya. Terus model pembelajarannya Bu? Model pembelajarannya itu untuk modelnya itu mungkin ya bukannya mungkin kan sebagian besar itu kan kita menggunakan presentasi sama ceramah. Nanti karena media pembelajarannya dari video, jadi nanti ya saya mempresentasikan video tadi. Presentasi kemudian itu menjelaskan ceramah seperti pada umumnya. Terus yang strateginya menggunakan strateginya ini saya menggunakan yang kooperatif lagi karena dengan berkelompok itu secara heterogen Pak ya. Nanti dari seperti yang saya ambil yang seperti jigsaw itu cetaknya satu, mungkin ada beberapa yang ada masuk di situ, cuma sebagian besar yang tetap kooperatif lah. Berkelompok. Terus penilaiannya untuk pembelajarannya nanti? Penilaiannya itu gini, untuk karena itu yang tentang kesiapan belajar, saya ingin menggali sejauh mana menggali kemampuan anak dulu tentang proses fotosintesis sama yang berhubungan dengan tumbuhan hijau nanti. Jadi nanti sebelum itu nanti saya pretest dulu, kemudian pembelajaran. Setelah itu di akhir pembelajaran nanti ada post test dan materinya juga sama dengan yang di sana. Jadi diberikan post test dulu.
kita dulu. Setelah itu panjenengan memberikan presentasi. Setelah yang terakhir nanti ibu akan melakukan tes sejauh mana pemahaman anak terhadap materi yang diberikan. Oke. Terima kasih Bu Nurma. Mungkin pertanyaannya cukup itu saja. Saya hanya ingin tahu saja arah kegiatan pembelajaran Bu Nurma nanti, karena nanti saya akan pantau dan amati terkait hal yang ibu lakukan nanti di kelas. Sementara itu besok setelah observasi saya akan melakukan pembicaraan pasca observasi. Terima kasih Bu Nurma, selamat siang. Selamat siang. belajarnya ya. Itu tomat Bapak ya, bukan saja itu tumbuhan, tomat. Di sini ada coba yang hijau ini, yang hijau ini namanya apa? Daun. Terus yang kuning yang ini, yang merah ini, terus yang ini, yang ada di dalam Oke, ya. Terus kira-kira
bunga, mana dulu yang ada? Kembang sih apa woe sih? Bunga ya. Oke, betul. Terus kemudian fotosintesis itu apa? Fotosintesis foto itu artinya kita uraikan dulu. Foto itu artinya cahaya. Sedangkan sintesis itu membuat sesuatu dengan bantuan dari cahaya. Cahaya apa Bu yang digunakan? Cahaya matahari. Bu, apakah cahaya matahari saja? Boten. Oke, besok kita praktekkan apakah hanya fotosintesis itu hanya membutuhkan cahaya matahari. Kalau tidak matahari berarti tidak bisa berkembang, no? Besok kita buktikan ya. Oke. Terus waktu ada kelas ya. Jika selnya daun itu kita ambil sedikit, kemudian kita taruh di kaca untuk melihat benda-benda kecil lewat mikroskop, itu nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, ini yang common loh. Jenenge mulut kan terbuka ya. Yang belakang kecil ada lubangnya sedikit, itu namanya stomalat. Lewat sinilah proses fotosintesis. Fotosintesis tadi terjadi di mana? Di daun, karena daun mempunyai mulut daun. Nama mulut daun apa tadi? Kalau jadi daun tadi namanya apa? Klorofil. Ingat-ingat apa Mas Anam? Seperti papan-papan dunia karena luasnya hutan tidak kehidupan saja. Oh bisa, hutan yang tadi dari pohonan dan tumbuhan menjadi kehidupan kita semua. Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanan sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan menggunakan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui daun kecil yang terletak di beberapa daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan media khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang terdiri dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang bersifat produksi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata tumbuhan. Kemudian kita hidup dan digunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk memberi gula dan oksigen yang tinggi untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hidup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Dan kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, kalian bisa nonton di aplikasi
Hafiz. Selesai semuanya. Ini sudah benar. Jawabannya yang bawang merah. Ini sebenarnya apa namanya tebu juga betul. Itu mungkin yang kalau tebu itu kan umbi batangnya ya. Kemudian tadi ini betul, sudah betul, fungsi akar betul, jadinya sudah betul. Bagian tumbuhan ini sudah betul, adanya bernafas dan makan. Jawabannya tadi bukan sehat tapi bernafas dan makan. Bernafasnya sudah betul. Yang salahnya tadi cuma yang sehat tadi ya. Ternyata bernafas dan makan. Oke, ya. Tepuk semangat. Sekian dulu acara kita hari ini untuk yang kelas. Setelah itu kita kembali lagi ke dalam sesi yang selanjutnya yang lebih menarik lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali. Saya Setiawan, PDP dari PPSD Negeri Julor, CPP Angkatan 10 dari Desa Angkatan. Kali ini saya bersama Ibu Norma Anasa Fitri, guru kelas 4 SD Julor, dan Bapak Adi sebagai pengajar praktik. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Bu Norma, kali ini kita akan melakukan namanya kegiatan pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melakukan pengamatan di kelas Ibu Norma yang sebelumnya sudah melakukan percakapan pra observasi. Setelah itu observasi di kelas, dan sekarang waktunya melakukan percakapan pasca observasi. Itu yang kegiatan tujuan dari percakapan hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Norma terkait pembelajaran waktu saya observasi kemarin. Begitu Bu Norma, boleh? Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Norma waktu pelaksanaan pembelajaran kemarin? Sebenarnya senang karena anak-anak juga semangat, jadi ibunya juga semangat bersimak. Lalu bagaimana perasaan Ibu waktu pembelajaran kemarin? Terus tiba-tiba ada saya mengamati Ibu dari belakang. Pertama itu ya kaget, tiba-tiba kan datang, karena ya biasa aja karena kan ini kan sudah termasuk rekan sejawat saya, jadi untuk tukar pikiran dan lain sebagainya kan sudah biasa, kan sama-sama belajar. Jadi tidak ada masalah ya? Mungkin yang maka itu biasanya kan beberapa guru itu ada yang tegang dan sebagainya. Tidak tegang gitu. Tidak tegang, karena sudah biasa tegang, berkelian-kelian biasa aja lah. Ya itu yang kemarin sebelum kita melakukan observasi, kita sudah melakukan kegiatan pra observasi. Jadi Bu Norma waktu itu sudah sangat siap karena kita sebelumnya sudah melakukan kegiatan pra
observasi. Itu ya Bu Nurma ya. Pertanyaan selanjutnya Bu Nurma. Dari pembelajaran kemarin, saya ingin tahu apa ini? Saya ingin tahu Ibu sudah melakukan hal baik apa waktu pembelajaran kemarin menurut Ibu? Hal baik itu mungkin masihnya Pak Wan itu pada saat kegiatan itu Oke, yang langsung menurut dari dengan awal Bu. sampai akhir itu. Oke, Boleh saya ceritakan? boleh. Pertama kemarin itu kan saya ini menyampaikan materi tentang tumbuhan, ya tumbuhan dan sedikit tentang fotosintesis. Awalnya itu anak-anak ya lebih semangat, saya putarkan lagu sama gerak-gerak lagu kalau sebenarnya dance penguin, kemudian anak-anak bergerak bersama ya, bergerak bersama, akhirnya mereka senang. Pada saat mereka senang itu selanjutnya saya melakukan seperti pre-test, kalau istilahnya sekarang itu tes diagnostik awal, Oke, untuk mengetahui kemampuan awal anak terkait materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya setelah itu saya mencoba masuk ke dalam kegiatan intinya dengan presentasi tadi, kemudian menyampaikan materi itu ditambah dengan saya kemarin menampilkan video agar anak lebih paham dalam menyerap materi yang saya sampaikan. Setelah itu setelah kegiatan di akhir saya memberikan proses, soalnya juga tidak jauh beda dengan yang awal tadi, untuk mengetahui sejauh mana anak itu bisa menangkap materi yang sudah saya terangkan dengan gambar, video, terus kemudian tanya jawab, kemudian anak terlihat sangat interaktif. Dan alhamdulillah banyak sekali anak yang paham tentang tumbuhan. Meskipun ada nanti beberapa yang kurang aktif. Gitu ya. Jangan bisa tahu sendiri siapa yang kurang aktif di situ kan, karena kemarin dengan yang itu yang nanti saya tanyakan tuh yang pertanyaan oh iya. Pertanyaan selanjutnya itu kemarin memang saya lihat memang anak-anak itu senang, ceria, semangat. Terus pertanyaan selanjutnya tantangannya ada hambatan nggak waktu kemarin? Hambatannya mungkin terkendala dari itu ya Pak. Kemarin itu waktu kabel HDMI-nya sempat, kabel HDMI-nya itu antara proyektor sama laptop itu agak kurang connect. Akhirnya alhamdulillah bisa transaksi. Kemudian Bluetooth-nya juga, Bluetooth-nya kan kadang connect, kadang enggak. Akhirnya ya bisa. Mungkin waktunya di situ memakan waktu untuk persiapan memasang instalasi tadi ya. Mungkin waktunya. Itu yang hambatan di ibu, yang hambatan di siswa. Nah tadi ada beberapa anak yang masih kurang aktif dan masih seperti pikirannya itu seperti lo nggak tahu, nggak fokusnya kemana, kurang paham. Kalau anak-anak bicaranya apa, ikut senang dia ikut tenang ya, tapi ada saat ditanya, oh berarti anak ini belum fokus dengan yang materi, mungkin maunya itu untuk yang main-mainnya saja. Itu menurut Pak, untuk yang mengatasi anak seperti itu bagaimana menurut Bu? Mungkin ya nggak begitu deh. Untuk kedepannya saya berusaha agar lebih interaktif dan lebih aktif untuk memberikan beberapa pertanyaan khusus untuk beberapa anak tadi, agar anak itu tadi bisa fokus dan bisa tahu, oh saya itu harus belajar seperti ini. Kalau nggak seperti itu ya apa, seperti ada motivasi dalam diri anak, seperti dengan kesadaran anak itu nanti akan muncul ketika kita ini tanya ini, oh ya kamu diterang kamu kok bisa artinya dia kan bisa berpikir kalau dikasih pertanyaan secara langsung dengan menunjuk anak. Kapan kira-kira Bu bisa dengan laksanakan? Apa? Observasi PSN itu mungkin ada secara langsung. Itu waktu dekat ini Bu. Dalam waktu dekat ini.
Di rumah saya pengen tahu ceritanya nanti. Setelah itu Mama mau tahu apa itu mempraktekkan anak yang kurang aktif tadi. Dan saya ingin dapat ceritanya di rumah setelah mempraktekkan yang itu ke rumah. Itu yang pertanyaan saya terkait pembelajaran di rumah kemarin, dan saya sudah amati memang anak-anak benar-benar senang, aktif karena ada game, ada apa ini, ada presentasi yang menarik, video, jadi anak-anak sangat tertarik dengan hal itu. Ini memang juga ada satu dua anak yang kurang aktif, mungkin ada sesuatu, dan Ibu Nurma tadi sudah menjelaskan bagaimana mengatasi anak-anak yang kurang aktif dengan cara itu memberikan perhatian lebih. Iya. Bisa fokus ke materi yang kami sampaikan hari ini. Oke, terima kasih Bu Nurma, itu saja yang ingin saya tanyakan. Saya pengen dengar ceritanya yang untuk observasi nanti dengan Pak Stefan. Jadi terima kasih, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Nurma. Sama-sama. Demikian percakapan pasca observasi bersama Bu Nurma. Sekarang saya minta Bapak Adi sebagai pengajar praktek untuk memberikan sepatah dua kata atas kegiatan pasca observasi ini. Monggo Pak Adi. Terima kasih Pak Awan. Sebelumnya mendukung. Sangat menarik sekali dari percakapan yang kedua tadi, dan menyampaikan apa yang telah dikembangkan dalam pembelajaran, dan juga mencatat inti-inti dari tujuan pembelajaran di rumah yang tercapai dulu. Tujuan dalam pembelajaran yang diobservasi oleh Pak Awan, tentunya ada suatu kendala-kendala, dan nanti tentunya kendala itu akan diperbaiki ke depannya, dan ada juga perkembangan siswa yang perlu ditingkatkan. Tentunya nanti dengan adanya ini panjenengan merasa terbebani, betul Bu? Betul. Saling membantu. Saling membantu. Kita saling belajar, mendukung support. Terima kasih. Di pasca percakapan observasi ini, saya juga nanti mohon melihat videonya Pak Wawan pra dan observasi. Jadi nanti saya bisa menilai dari pra observasi dan juga observasi Pak Wawan ini. Mungkin nanti bisa diperlihatkan videonya atau mungkin nanti kita berbincang. Terima kasih Pak Wawan. Demikian percakapan pasca observasi pada teman sejawat yang kemarin sudah kita lakukan kegiatan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.